Jakarta menyatakan bahwa status verifikasi administrasi bakal calon perseorangan Dharma Pokrekun dan Kunwardana dinyatakan tidak memenuhi syarat. Akankah pemilihan Gubernur Jakarta berlangsung tanpa calon perseorangan? Kabar ini akan kami sampaikan dalam program Kabar Pemilu Kada bersama saya, Tiara Harahap. Pemirsa, Anies Baswedan siap bertarung di Pilkada Jakarta. Hari ini mantan Gubernur Jakarta tersebut sudah mulai belusukan bertemu dengan warga Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mulai melakukan silaturahmi dengan warga Jakarta setelah ia menyatakan siap kembali maju menjadi calon Gubernur Jakarta. Kali ini Anies menghadiri acara silaturahmi bersama warga di Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Anies berdialog dan mendengar aspirasi warga. Usai menghadiri silaturahmi dengan relawannya, Anies menegaskan akan berfokus pada rencana atau kebijakan untuk menuntaskan berbagai masalah di Jakarta. Ketika terjadi diskusi mengenai apa yang sedang terjadi, kita harus terjadi. Kita tidak ingin mereka yang kecil hidup begitu sulit di Jakarta. Kami segera ada BOP yang berubah. Ini adalah contoh kebijakan yang harus kita ambil ke depan adalah kebijakan yang berpihak pada apa? Anies Baswedan dikabarkan akan kembali maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Ia direkomendasikan sejumlah partai politik, di antaranya PKS, PKB, dan PDI Perjuangan. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Muhammad Taliansyah, TV One mengabarkan. PKB dan PKS sudah merekomendasikan Anies Baswedan untuk maju menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta. Meski begitu, pemirsa, kedua partai tersebut mempunyai perbedaan soal perlu tidaknya Anies Baswedan menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan. PKS dan PKB sudah sepakat akan mengusung Anies Baswedan menjadi calon gubernur Jakarta. Anies dianggap layak direkomendasikan karena mempunyai track record yang baik saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Meski begitu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa perlu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Kami baru akan menjadwalkan terkait dengan UKK untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, tentu terkait dengan ini penjadwalan akan kita samakan dengan penjadwalan UKK dari Bajakada di seluruh Indonesia. Lain halnya dengan PKS, Presiden PKS Ahmad Saiku menyebut Anies Baswedan tak perlu menjalani uji kelayakan dan kepatutan menjadi calon gubernur Jakarta. PKS sudah percaya dengan kualitas Anies Baswedan sebagai pemimpin. Apalagi Anies juga sudah pernah maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024 lalu melawan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Kita nggak buka uji kelayakan fit and proper test ya. Kita udah tahu lah kualitas Pak Anies kalau udah jadi calon presiden. Jadi sebenarnya kalau misalnya Anies untuk mendaftar ke PKS itu tidak perlu interview lagi gitu Pak? Nggak perlu. Kita nggak buka pendaftaran dan interview, udah memang kita udah dekat dan udah paham betul. Dari so far PKS itu firm ya Pak untuk sama Anies ya Pak? Kemampuan Pak Anies juga udah ketahuan ya. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Anies Baswedan sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPW PKS Jakarta. Perlu tidaknya Anies Baswedan menjalani uji kelayakan dan kepatutan, yang pasti mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah menyatakan siap maju di Pilkada Jakarta. Kalau tanggapan Pak sendiri, siap ikut uji kelayakan? Kami menghormati apa yang disampaikan kemarin oleh PKS, kami menghormati semuanya dan kita mengalir saja sambil jalan, ya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menyatakan status verifikasi administrasi bakal calon perseorangan Dharma Pokrekun dan Kun Wardana dinyatakan tidak memenuhi syarat. Salah satu hal yang tidak memenuhi syarat adalah jumlah minimal pendukungnya tidak terpenuhi. KPU Jakarta telah merampungkan verifikasi administrasi perbaikan pertama dokumen pendukung bakal pasangan calon perseorangan Dharma Pokrekun dan Kun Wardana untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jakarta tahun 2024. Verifikator KPU Jakarta telah melakukan verifikasi administrasi perbaikan sejak 9 Juni sampai 18 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Ada sejumlah hal yang membuat pasangan Dharma Kun tidak memenuhi syarat, diantaranya jumlah minimal pendukung yang tidak memenuhi syarat, diantaranya jumlah minimal pendukung yang tidak terpenuhi. Ada sekitar 1,2 juta data yang kami terima dari paslon dalam aplikasi Silon. Jadi 1,2 juta data itu kami lakukan verifikasi administrasi perbaikan selama sekitar kurang lebih 9 hari. Dari tanggal 10 Juni ya, dari tanggal 10 Juni sampai tanggal 18 Juni. Dan dari hasil verifikasi administrasi tersebut, kami menemukan ada sekitar 440 ribuan data yang MS atau memenuhi syarat, dan sisanya itu TMS. Meski dianggap tidak memenuhi syarat, masih ada ruang untuk bacalon mengajukan sengketa proses melalui Bawaslu. Tapi yang pasti, apapun yang kami lakukan, kami akan lakukan dengan maksimal. Kami masih punya waktu untuk berjuang, yaitu melalui jalur mengajukan proses sengketa kepada Bawaslu untuk memperjuangkan support daripada seluruh masyarakat DKI yang selama ini siang dan malam mendukung kami dengan keringat dan doa. Dharma Pokrekun dan Kun Wardana menjadi satu-satunya pasangan yang akan maju di jalur perseorangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun 2024. Mereka sudah menyerahkan sejumlah berkas dukungan bakal pasangan calon ke KPU Jakarta. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dikabarkan sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Desas-desus itu mengemuka setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya di sebuah mal di Solo, Jawa Tengah. Seberapa besarkah peluang Ahmad Lutfi memenangi pertarungan Pilgub Jateng di kandang banteng? Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dikabarkan sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Desas-desus itu mengemuka setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya, Setio Wisnubroto. Setio mengklaim telah mendapat arahan dari Jokowi ihwal dukungan kepada Ahmad Lutfi untuk berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Kaitannya dengan kontestasi pilkada yang akan datang, terkait dengan relawan dan sebagainya. Jadi relawan sektor Solo Raya dan juga di bawah ini kami langsung ini kemarin sudah menyatakan untuk Jawa Tengah support pada Bang Lutfi, Ahmad Lutfi untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jenderal Bintang 2 itu juga disebut-sebut sudah mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional, PAN, dan masuk dalam radar Partai Solidaritas PSI. PSI dan PAN adalah dua partai politik yang belakangan seringkali menafsirkan keinginan-keinginan dan juga kehendak politik Jokowi. Saya kira publik tidak pernah tahu apakah Jokowi itu mengusung dan mendukung Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk bertanding dalam Pilgub Jawa Tengah. Tapi kalau kita membaca tanda-tanda alam, sepertinya memang bahwa Jokowi merestui dan mendukung Ahmad Lutfi itu kan cukup terbuka. Terutama kalau kita melihat partai yang selama ini cukup identik dan dekat dengan Jokowi, yaitu PSI dan PAN, adalah dua partai politik yang belakangan seringkali menafsirkan keinginan-keinginan
dan kehendak politik Jokowi. Jadi ini adalah tanda yang kemudian bisa diraba sebenarnya betapa Jokowi memiliki irisan yang cukup dekat dengan Kapolda Jawa Tengah yang mungkin sangat akan berkompetisi di Pilgub yang akan dilaksanakan tanggal 27 November serentak secara nasional. Nama Ahmad Lutfi secara perlahan memang sudah mulai muncul di survei terkait sosok yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas di Jawa Tengah. Lalu bagaimana peluang Ahmad Lutfi untuk bisa memenangkan pertarungan di kandang banteng? Kemudian Pak Lutfi mendapatkan blessing dari Pak Jokowi, ya peluang menangnya besar. Selain dia memang menguasai betul daerah Jawa Tengah karena sebagai Kapolda waktu itu, kemudian selanjutnya belum ada lawan yang muncul secara kuat dari Jawa Tengah pasca Pilpres kemarin gitu ya. Jadi sangat mungkin gitu, walaupun itu kandangnya PDI Perjuangan, sangat mungkin Pak Lutfi memenangkan pertarungan Pilkada Jawa Tengah. Lalu bagaimana peluang menangnya di kandang banteng? Tentu sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politik yang terukur, tentu sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politik yang maksimal untuk menggempur bagaimana basis kekuatan politik yang ada di Jawa Tengah. Karena per hari ini sebenarnya belum ada figur yang sangat melonjol, popularitas dan elektabilitasnya di atas rata-rata. Terlepas dari benar atau tidaknya soal rumor politik ini, Ahmad Lutfi bukanlah sosok baru di mata Jokowi. Irjen Pol Ahmad Lutfi pernah menjabat Wakil Kapolres Solo saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo beberapa tahun silam. Lalu benarkah Ahmad Lutfi sudah mendapat restu Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilgub Jawa Tengah? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, skenario penjagalan langkah Anies Baswedan untuk bisa maju berlaga di Pilgub Jakarta mulai mencuat. Informasinya usai jeda. Setelah melakukan belusukan di Pejaten Jakarta Selatan, pemirsa, sore ini Anies Baswedan berkunjung ke Markas Pemuda Pancasila Jakarta. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan tanyakan langsung kepada reporter Zinka Neila. Selamat sore Zinka, apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut? Selamat sore Tiara dan juga pemirsa. Pada hari ini rencananya Anies Baswedan akan melakukan pertemuan dengan organisasi masyarakat pemuda Pancasila yang berlokasi di Markas Besar Pemuda Pancasila di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Pejaten Jakarta Selatan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari kader Ormas Pemuda Pancasila, memang dalam pertemuan hari ini hanya sebatas silaturahmi saja, namun tidak menutup kemungkinan pada hari ini juga akan dibicarakan mengenai apakah Pemuda Pancasila akan kembali mendukung Anies Baswedan dalam dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang rencananya Anies Baswedan akan kembali mencalonkan dirinya. Dan memang sebagai informasi, Anies Baswedan juga bergabung sebagai kader Ormas Pemuda Pancasila, dan tahun lalu informasinya memang Pemuda Pancasila mendeklarasikan dukungannya, maksud kami tahun ini mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Dan sampai saat ini kami mengabarkan kepada Anda sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat memang belum ada tanda-tanda kedatangan dari Anies Baswedan. Namun menurut tim media dari Anies Baswedan sendiri, rencananya Anies baru akan tiba sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini juga kami melihat berbagai persiapan sudah dilakukan oleh organisasi masyarakat pemuda Pancasila, dimulai dari sudah dibentuknya panggung-panggung, kemudian kursi-kursi juga sudah disusun rapi, dan memang rencananya organisasi masyarakat pemuda Pancasila ini memulai acaranya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini masih menunggu kedatangan dari Anies Baswedan. Sementara demikian Tiara dan juga pemirsa, kembali ke Anda di studio. Zinka Neila melaporkan langsung dari Markas Pemuda Pancasila Jakarta. Dan pemirsa, kabar pemilu kada masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi. Pemirsa, meski sudah menerima sinyal dukungan dari sejumlah partai politik, langkah Anies Baswedan untuk kembali memimpin Jakarta tampaknya belum cukup aman. Belakangan muncul skenario yang dilakukan sejumlah pihak untuk menjegal Anies agar tidak mendapat tiket untuk mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta. Skenario penjegalan langkah Anies Baswedan untuk bisa maju berlaga di Pilgub Jakarta mulai mencuat. Beredar kabar Partai Gerindra meminta PKS selaku partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024 untuk tidak mendukung Anies. Untuk menjegal Anies, isu Presiden Joko Widodo mendukung politikus Golkar Ridwan Kamil maju di pemilihan Gubernur Jakarta juga santer terdengar. Isu tersebut bergulir ketika Jokowi mengumpulkan sejumlah pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju belum lama ini. Jadi kami nggak pernah ya menghalang-halangi, apalagi menjegal, apalagi menghubungi PKS untuk urusan itu, nggak pernah ya. Partai Gerindra itu partai yang tidak hanya mengusung menangkan Jokowi Ahok 2012, tapi juga Anies Sandi 2017. Jadi apakah di pilkada akan menjegal? Tidak mungkin. Mengintervensi juga. Tanya teman-teman PKS, kita tidak pernah mengintervensi, menghubungi, tidak pernah. Semua kita fair play. Di semua daerah Partai Gerindra sangat adil, ya. Tidak mencampuri, tidak ikut campur kebijakan-kebijakan partai lain untuk merekomendasikan, mengusung, memenangkan, mengkampanyekan. Tidak pernah ya. Apalagi menjegal. PKS sebagai partai pemenang pemilu legislatif di Jakarta tak menampik ada godaan dari koalisi Indonesia Maju agar tak lagi mendukung Anies. Presiden PKS Ahmad Saiku menyatakan mendapat tawaran untuk kader PKS maju sebagai cawagup mendampingi Ridwan Kamil. Kalau misalnya dari koalisi Indonesia Maju, apakah ada tawaran Pak ke PKS gitu agar PKS menjadi cawagup DKI? Ada, makanya itu sedang kita coba analisis, kita kaji mana kira-kira nanti yang paling maslahat, kira-kira begitu ya. Tak bisa dipungkiri, nama Anies Baswedan menjadi kandidat yang paling kuat dan paling mencuat di Pilgub Jakarta. Lantas, partai politik manakah yang ditengarai ingin menjegal Anies memimpin Jakarta? Tapi pertanyaannya kan kalau ditanya siapa yang menjegal, itu tentu saya kira para politisi juga karena satu sama lain juga masih dinamis, tidak mungkin ada yang bisa mengatakan yang menjegal gitu loh. Tetapi kalau Anies bisa terjegal itu sangat mungkin kan gitu. Nah pertanyaannya siapa yang menjadikan Anies bisa terjegal? Gini ya, Mas Anies ini saya lihat ya popularitas relatif bagus. Tapi harus diingat Pak Anies ini kan nggak punya partai politik. Sementara secara legal gitu ya, itu kan dalam pilkada tetap saja adalah yang bisa mengajukan partai politik atau koalisi ya, kerjasama partai politik. Nah itu satu. Artinya kegagalan pertama kalau tidak mendapatkan dukungan, ya saya kira itu peluang pertama untuk terjegal. Tapi kan kita lihat PKB sudah menyatakan dukungan, misalnya contoh. Betul. PKS juga masih ada komunikasi terus kan gitu. Ya saya kira peluang itu masih terbuka. Anies Baswedan saat ini sudah mengantongi rekomendasi dari PKB dan masuk dalam daftar kandidat yang diajukan PKS untuk berlaga di Pilgub Jakarta. Capres dari Koalisi Perubahan itu juga mulai dilirik Partai Nasdem hingga PDI Perjuangan yang sudah memberi sinyal ketertarikan untuk meminang Anies. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar pemilu kada hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Haji bersama Anggia Eboni. Saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.